Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI mengkritik keras lemahnya arah kebijakan pangan nasional dan dominasi pasar impor yang semakin menggerus produksi pangan dalam negeri. Rancangan Undang-Undang Pangan merupakan salah satu RUU dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025 yang pembahasannya diserahkan kepada Komisi 4 DPR RI. Revisi atas Undang-Undang Pangan penting demi memperkuat kedaulatan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan yang semakin akut. Johan Rosihan mengkritik keras lemahnya arah kebijakan pangan nasional dan dominasi pasar impor yang semakin menggerus produksi pangan dalam negeri. Undang-undang pangan yang berlaku saat ini dinilai gagal menekan dominasi produk impor pangan. Pasalnya, Undang-Undang Pangan tidak memberikan sanksi tegas bagi praktik impor berlebih yang akhirnya hanya merugikan petani lokal. Untuk itu, revisi Undang-Undang Pangan harus berangkat dari prinsip konstitusional, yaitu perlindungan pada petani sebagai rakyat Indonesia dan penguasaan negara atas sumber daya pangan di dalam negeri. Membahas RUU Pangan, menurut saya kita harus menggunakan pendekatan perlindungan. Dengan cara berpikir seperti itu, maka menghadirkan pangan yang sehat, cukup, dan terjangkau, itu adalah tugas negara. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Prinsip itu juga memberikan peluang kepada negara untuk memonopoli pangan, agar pangan itu bisa dikuasai baik stok maupun tata kelolanya. Dengan demikian pemerintah bisa menjamin bahwa ketersediaan dan keterjangkauan pangan ke depan itu bisa disiapkan. Johan Rosihan juga menyoroti lemahnya orientasi pada produksi nasional dan kebijakan cadangan pangan. Hal ini terlihat dari kuota yang diberikan pada Bulog hanya menyerap 3 juta ton dari total produksi 19 juta ton. Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Humas Haji DPR RI mengatakan pemerintah perlu mulai membangun satu aplikasi yang terintegrasi dengan sistem e-Hajj Arab Saudi agar dapat membaca seluruh data jamaah baik reguler maupun mandiri. Pemerintah Arab Saudi menargetkan pada tahun 2030 jumlah jemaah haji mencapai 5 juta dan 30 juta jemaah umroh setiap tahunnya. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Samsurijal menyoroti pentingnya langkah antisipatif pemerintah Indonesia menyikapi rencana besar tersebut dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Cucun mengatakan, pemerintah perlu mulai membangun satu aplikasi yang terintegrasi dengan sistem e-Hajj Arab Saudi agar dapat membaca seluruh data jemaah, baik reguler maupun mandiri. Dengan aplikasi yang terintegrasi, pemerintah bisa tetap memantau, melindungi, dan memberikan layanan pada seluruh jemaah haji Indonesia tanpa memandang jalur keberangkatannya. Menurut Cucun, jika program haji mandiri tidak diatur dalam undang-undang, akan berpotensi menimbulkan persoalan serius di lapangan, misalnya jual beli visa, seperti yang terjadi pada visa Haji Furoda. Pasti akan dibuka tentang platform haji mandiri. Nah, ini tetap harus diatur dalam regulasi kita di undang-undang. Jangan sampai tidak terdeteksi seperti ya ada orang jual beli visa Furoda atau juga jual beli nanti visa untuk orang yang haji mandiri, ini tetap harus ada diatur dalam regulasi undang-undang. Itu penting ya mengenai haji mandiri ini. Aplikasinya, platformnya menggunakan apa? Tetap pemerintah kita harus bisa mengunci warga kita yang mengikuti program haji mandiri. Peningkatan target 5 juta jemaah haji dan 30 juta jemaah umroh setiap tahunnya sejalan dengan Saudi Vision 2030, di mana pemerintah Arab Saudi akan merancang pengelolaan haji dan umroh secara digital, efisien, dan berskala besar. Dari Mekah, Arab Saudi, Alfat Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, program 3 juta rumah yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini memasuki tahap pelaksanaan pembangunan. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Segala hal ada di luar sana.
lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI menilai pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan developer swasta dalam merancang dan mengembangkan tata kota yang baik pada program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini memasuki tahap pelaksanaan pembangunan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rau meminta pemerintah meningkatkan kolaborasi dengan perbankan dan pihak pengembang perumahan atau developer swasta untuk menghadirkan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Robert Rau menilai pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan developer swasta dalam merancang dan mengembangkan tata kota yang baik. Menurutnya, developer swasta bisa ikut berperan penting dalam mengurangi titik-titik kawasan kumuh di daerah melalui pembangunan rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi masyarakat kurang mampu. Karenanya ia mendorong pemerintah daerah mempermudah proses perizinan bagi pengembang perumahan yang berpartisipasi dalam program ini. Maka ini harus bisa bekerja sama agar betul-betul pengembangan kota itu yang nanti dilakukan oleh swasta pengembang-pengembang ini. Maka pimpinan-pimpinan daerah, kepala daerah itu harus bisa berkoordinasi dengan para pengembang untuk bisa buat perencanaan yang baik pengembangan kota dan penyediaan terutama pengembangan dalam rangka menyediakan perumahan untuk masyarakat di daerahnya. Ya kan, ada masyarakat mampu. Ya kan? Maka itu mungkin nggak ada masalah, tapi masyarakat yang kurang mampu, yang tidak mampu, bagaimana dengan itu? Apakah itu dibiarkan begitu? Ya kan? Ya kan? Kalau itu dibiarkan, maka kita akan lihat kota itu akan jadi kumuh, ya, karena tidak ditata dengan baik. Selain itu, Robert Rau mendorong OJK dan industri keuangan memberikan kemudahan regulasi pendanaan bagi pengembang yang terlibat dalam program 3 juta rumah subsidi tersebut. Pasalnya, developer swasta kerap mengeluhkan sulitnya akses permodalan perbankan untuk mendanai proyek tersebut. Ken dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berkomitmen mengawal dan memperbaiki kualitas layanan haji melalui pembentukan Panja Evaluasi Haji Komisi 8 DPR RI. Penyelenggaraan haji tahun 2025 diwarnai sejumlah persoalan, mulai dari pasangan dan rombongan jemaah yang terpisah, kondisi hotel yang kurang layak, hingga keterlambatan distribusi makanan. Anggota Tim Was Haji DPR RI Anim Falahuddin menegaskan, penyelenggaraan ibadah haji tidak boleh dijadikan ajang bermain-main. Pasalnya, tugas pelayanan jemaah haji merupakan tanggung jawab besar yang harus dilakukan secara profesional dan berhati-hati. Anim mengaku kecewa karena beberapa hotel tempat jemaah menginap kondisinya kurang layak. Namun hotel-hotel tersebut justru direkomendasikan oleh pihak Indonesia sendiri. Ia juga menyoroti distribusi makanan yang kerap terlambat dan mengganggu kenyamanan jemaah. Anim mendorong proses lelang pengadaan layanan jemaah haji di musim haji berikutnya diawasi secara ketat agar tidak menjadi celah permainan yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Silahkanlah berdagang, silahkanlah
kita mencari rezeki, tapi dengan yang baik lah. Memang dari dulu kan namanya musim haji kan tempat berdagang, ya kan? Ya, silakan. Tapi yang profesional, yang bagus, gitu loh ya. Katakan dulu musim haji sejak zaman dulu, sejak Rasulullah SAW musim haji tempatnya berdagang, tempat tapi bagaimana berbisnis yang profesional, melayani yang bagus, tidak saling mentipu, tapi memberi pelayanan yang terbaik, ya. Anim berharap pemerintah serius memperbaiki sistem penyelenggaraan haji. Ia menyebut DPR RI juga menunjukkan komitmennya dalam mengawal dan memperbaiki kualitas layanan haji melalui pembentukan Panja Evaluasi Haji Komisi 8 DPR. Dari Makkah, Arab Saudi, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendesak PT Telkom dan PT PLN mengambil langkah konkret untuk mewujudkan pemerataan akses listrik dan jaringan telekomunikasi hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Kalimantan Timur. Sebanyak 109 desa di Kalimantan Timur dicatat belum teraliri listrik. Sementara itu, lebih dari 20% kawasan di provinsi ini belum dapat terhubung dengan jaringan telekomunikasi atau blank spot. Komisi 6 DPR RI mendesak PT Telkom dan PT PLN mengambil langkah konkret untuk mewujudkan pemerataan akses listrik dan jaringan telekomunikasi hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyayangkan kondisi ini. Menurutnya, Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah strategis. Dengan adanya pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN, seharusnya layanan dasar seperti listrik dan jaringan telekomunikasi tak lagi menjadi kendala. Ia mendesak kedua perusahaan plat merah tersebut memprioritaskan percepatan penanganan black spot dan peningkatan rasio elektrifikasi agar wilayah ini tidak tertinggal. Desa yang ada di Kalimantan Timur ini bisa semuanya tercover untuk mendapatkan listrik. Lalu yang kedua adalah mendapatkan sinyal, karena kaitan juga dengan masalah tentunya saya tidak ingin juga Kalimantan Timur itu tertinggal, agar mereka langsung action aja, nggak usah terlalu banyak paparan. Dan kami Komisi 6 yang membidangi masalah kaitan dengan BUMN tentunya akan mensupport, akan membantu kaitan dengan masalah anggaran dan sebagainya, agar Kalimantan Timur tidak seperti yang kita lihat sekarang gitu ya. Sejak tahun 2022, kawasan blank spot di Kalimantan Timur terus mengalami penurunan. Eko mengapresiasi capaian ini serta berharap PLN dan Telkom bisa menuntaskan permasalahan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dalam masa pemerintahan 5 tahun ke depan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan 354 siswa-siswi di tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa membaca dengan lancar. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor yang dialami oleh siswa, seperti efek jangka panjang pembelajaran jarak jauh, kesenjangan literasi dari jenjang SD, disleksia hingga disabilitas. Dan pemirsa, kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendorong pemerintah daerah Provinsi Bali untuk ikut andil dalam meningkatkan literasi peserta didik di tingkat SMP. Ini mengalami disabilitas intelektual sehingga memerlukan pendampingan pendidikan khusus. Dan pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan adanya temuan sebanyak 354 siswa-siswi di tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa membaca dengan lancar. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pemberian jenjang dasar pendidikan, yakni membaca. Berdasarkan hasil penelitian Program for International Student Assessment atau PISA, tahun 2022 disebutkan 75% anak usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan membaca di bawah standar PISA level 2, yang artinya mereka kesulitan memahami gagasan utama dan sebuah teks panjang. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti efek jangka panjang, pembelajaran jarak jauh, disleksia, hingga disabilitas. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah segera menyelidiki penyebab tidak bisa membaca di kalangan siswa SMP, serta menekankan pentingnya peningkatan literasi membaca di tingkat daerah. Memang diantaranya mungkin karena yang tidak bisa membaca ini diklaim bahwa IQ-nya ada di bawah seperti rata-rata 50, tapi tadi juga dibantah apakah benar sudah diadakan tes IQ atau belum. Jadi memang ini perlu penelusuran lebih lanjut kenapa daerah-daerah tadi yang disebutkan itu tidak bisa membaca sampai ke jenjang SMP SMA. Sementara itu, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendorong pemerintah daerah Provinsi Bali untuk ikut andil dalam meningkatkan literasi peserta didik di tingkat SMP yang mengalami disabilitas intelektual sehingga memerlukan pendampingan pendidikan khusus. Selain itu, ia mendukung langkah Bupati Buleleng yang menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak disabilitas untuk pemberantasan buta aksara. Tadi Bupatinya menyampaikan akan menerima semua anak-anak disabilitas untuk masuk di sekolah-sekolah SMP. Kepala daerahnya menganggarkan anak-anak TK, SD, SMP disiapkan baju gratis, kemudian buku-buku gratis untuk meningkatkan anak-anak Kabupaten Buleleng yang tidak bisa baca tulis, baik anak yang disabilitas ataupun anak yang reguler, sehingga tingkat anak-anak untuk memasuki dunia pendidikan semakin tinggi. DPR RI terus berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan layanan pendidikan inklusi, termasuk kebutuhan guru pendamping, SLB, dan pelatihan tenaga pendidik sebagai upaya transformasi pendidikan Indonesia yang semakin berkualitas dan merata ke seluruh daerah di tanah air. Ya Elisa dan juga pemirsa, kayaknya kita perlu ngajak pemirsa jalan-jalan ke Uzbekistan nih. Di sana ada salah satu kota yaitu Samarkand, sebuah kota di negara Uzbekistan yang mungkin asing di telinga kita. Namun ternyata merupakan salah satu kota yang bersejarah, tempat berkumpulnya budaya di dunia ini. Nah, ini menarik sekali karena mungkin ini terdengar tidak biasa di telinga kita ya, Alfat ya. Dan memang tak hanya bersejarah, terdapat banyak bangunan-bangunan bergaya Soviet dan Persia pemirsa yang seakan menggabungkan harmonisasi barat dan timur di kota ini. Dan setelah jeda kami akan langsung saja nih mengajak pemirsa melihat lebih jauh keindahan kota Samarkand. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi.
menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai kota Samarkand ini ya, Alfat, yang didirikan sekitar 700 tahun sebelum Masehi, di mana dulunya kota ini menjadi pusat pertemuan budaya serta pembelajaran dan perdagangan pada masa kejayaan Jalur Sutra. Dan tentunya kota ini juga kaya akan peninggalan budaya dan situs bersejarah. Kota ini masih menjadi salah satu pusat transportasi dan pusat budaya di Uzbekistan. Tentunya kita penasaran ya, Alfat, dan tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan tayangan menjelajah Samarkand, kota indah di Uzbekistan dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Uzbekistan merupakan sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya berada di Asia Tengah, sedangkan sebagian wilayahnya lagi ada di Eropa Timur dan merupakan bekas bagian dari negara Uni Soviet. Karena letaknya tersebut, Uzbekistan memiliki berbagai bangunan penuh sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu kota yang memiliki banyak bangunan bersejarah adalah Samarkand, kota terbesar ketiga di Uzbekistan, tepatnya berada di Provinsi Samarkand. Intips kali ini akan mengajak pemirsa jalan-jalan di Samarkand, menyusuri kota yang menjadi saksi bisu kejayaan Jalur Sutra. Di jantung kota Samarkand berdiri sebuah kompleks makam yang sakral dan megah, Shah Izinda, yang berarti raja yang hidup. Kompleks ini adalah tempat peristirahatan tokoh-tokoh penting, bangsawan, dan ulama, termasuk sepupu Nabi Muhammad SAW, Qusam bin Abbas. Legenda mengatakan beliau tidak meninggal, tetapi menghilang ke dalam dunia spiritual, menjadikan tempat ini sebagai ziarah suci. Lorong panjang dengan deretan mausoleum yang biru berkilauan seperti permata menciptakan suasana tenang dan magis. Dari tempat yang sakral, kita bergeser ke sebuah bangunan megah dan menjadi simbol kekuasaan, Gur-e Amir, makam dari Timur Leng atau Tamerlane, sang penakluk agung dari Asia Tengah. Dibangun pada abad ke-14, Gur-e-Amir memancarkan kekuatan dan kemegahan. Kubah birunya yang menjulang berpadu dengan dekorasi khas Timurid menjadi cikal bakal arsitektur besar yang kelak menginspirasi bangunan-bangunan di Samarkand dan bahkan hingga ke India seperti Taj Mahal. Masjid Bibi Hanim mahakarya arsitektur yang dibangun sebagai hadiah cinta. Meskipun sebagian besar strukturnya runtuh, sisa-sisa kemegahannya masih dapat kita saksikan. Bayangkan betapa indahnya masjid ini di masa kejayaannya. Tempat ribuan jamaah berkumpul untuk beribadah. Di sini kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan di tengah sisa-sisa kejayaan masa lalu.
Dan tak lengkap rasanya kesamarkan tanpa menginjakan kaki di pusatnya. Registan Square, jantung kota tua, tempat pertemuan, perdagangan, dan pendidikan. 3 madrasah besar berdiri saling berhadapan. Uluh Bek, Tilyakori, dan Sherdor. Setiap fasad dihiasi mozaik rumit, menggambarkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan keindahan yang pernah menyala di era keemasan Islam. Samarkand bukan hanya sekedar kota, ia adalah penjaga waktu. Melalui Syah Izinda yang suci, Gur-e Amir yang megah, Bibi Hanim yang romantis, dan Registan yang agung. Kita diajak untuk tak hanya melihat, namun juga merasakan keajaiban masa lampau yang terasa hingga kini. Wow, gimana Alfat? Saya sih tertarik ya melihat bisa belajar budaya dan juga melihat arsitektur kotanya itu unik sekali. Kalau Alfat? Betul, apalagi tadi melihat kubah birunya itu sangat luar biasa ya. Banyak ornamen-ornamen di temboknya tadi itu sangat luar biasa. Dan tentunya ini bisa menjadi referensi untuk kita jika kita berkunjung ke Uzbekistan ya Alfat ya, dan juga untuk pemirsa. Dan itu dia informasi untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda agenda DPR RI hari ini, Selasa 24 Juni 2025. Di antaranya pada pukul 9.30 akan ada rapat paripurna DPR RI dengan agenda pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Lalu pemirsa, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada forum legislasi dengan tema Rancangan Undang-Undang Perkoperasian Perkuat Peran Koperasi sebagai Pilar Ekonomi. Dan tentunya masih ada sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya. Masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di YouTube kami maupun di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.